ada rasa cinta kasih. Kalau tadi saya perhatiin ada orang Jepang selalu nyerahin duit tuh begini. Ya, orang Jepang tuh nyerahin duit begini, nyerahin kartu juga gini, nyerahin dokumen juga begini. Itu bahasa tubuhnya aja orang Jepang itu menghormati. Santun. Uang aja yang dia hormati gitu. Memberi kepada orang, semoga ini bermanfaat buat kamu gitu. Nanti dia nerima kembalian juga gitu, pakai 2 tangan. Kalau kita kan bodo amat. Iya, kadang nggak lihat lagi. apalagi ada orang yang jijik tuh sama uang. Ada teman istri pernah menterapi. Jadi setiap kali dia belanja, jijik sama uang. Sama uangnya. Bukan dengan unsur uang ya. Bukan. Jadi dia punya, begitu di hipnoterapi digali. Jadi waktu kecil itu dia punya belief bahwa uang itu kotor. Oke. Oh iya. Jadi setiap kali dia bayar, kembalian dia nggak mau lihat, main ambil langsung. Kami masih menerima ya. Tapi dia nggak mau ngambil, nggak mau ngelihat. Ya. Malah suruh taruh, langsung taruh di dompetnya. Dia nggak mau. Uang baru ya, Pak? Uang baru beda? Enggak, sama aja. Sama aja? Kotor dari uang. Kan bagi dia uang itu kotor. Yang ditanami di Cocok. Masuk. Itu dulu ya, sekarang kan udah pakai QRIS ya. Iya. Pakai QRIS, suret. Gitu. Nah, kata dia, wah ini pas nih. Perlu ngeliat atau rupiahnya aja. Iya, aduh. Udah nggak kepake sekarang mah kartu juga. Dia udah pakai QRIS. Ya, prioritas nggak pakai ini ya. Kalau di Eropa masih pakai ini yang semua kartu kita tinggal di tap aja. Tapi kartu bank itu semuanya udah bisa di tap. Bisa di tap. Gitu. Jadi malah kartu kredit sana nggak laku. Malah ini Pak. Sekarang pakai Apple Watch. Iya, udah bisa pakai Kartu Apple Watch, kreditnya ke smartwatch. pakai handphone gitu juga udah bisa buat bayar. Tapi ini aja, kayak aplikasinya udah bisa. Beng, biar sakti lu ke apa, Beng? ATM lu taruh mulut pakai masker, Beng. Itu berdoa ini. Pakai flash. Pakai flash, pakai kartu flash itu taruh sini gitu ya. Terus diikutin, Beng. Wah, pakai kartu flash bisa. Dipotong bagian ininya aja kan? Chipnya. Chipsnya aja itu bisa kok. Bayar bakso gitu pakai mulut aja begini. Ya ampun. Doa pakai doa gitu. Oke, ini kalau mau dibahas satu persatu memang panjang ini. Panjang banget gitu ya. Jadi ini sebagai dasar dulu tentang kesadaran ya. Sekarang kita cek ada di mana sekarang kita. Gitu. Apakah masih suka menghina? Masih suka menghina orang gitu ya. Itu ada di level bawah, masih suka nyalahin itu kan nunjuk di ini, tapi sebenarnya 3 itu yang 4 yang kalau sini. ini yang 3 balik 3 balik Iya. dulu. orang Gitu. Jadi sebelum kita nunjuk nyalain orang, cek lagi nih diri kita 3 kali gitu ya. Kamu salah, lu 3 nih, cek dulu 3 kali gitu ya. Itu cermin gitu. Jadi di dalam dunia ini tidak ada kesalahan, kita nggak mungkin nggak ngelakuin salah. nggak ada kesalahan. Kita tetap ada kontribusi sekecil apapun. Iya. Pada kesalahan itu. Sekecil apapun kita ada kontribusinya. Gitu ya. Ya. Kemudian putus asa, menyesal, gitu ya. Saya pernah berada di posisi ini juga. Pasti. Ya. Iyalah ini. Saya pernah menyesal, saya pernah berada di posisi anxiety, saya sampai di terapi berapa kali gitu ya, 3 kali gitu ya. Jadi memang perjalanan ini kan kita semua berproses ya. Kalau saya nggak pernah bercerita, pernah anxiety, saya nggak mungkin cerita, saya nggak bisa mungkin berbagi gitu ya. Segala sesuatunya, kalau kayak orang naik gunung, saya udah pernah lewatin gunung ini, saya bisa ceritain, Beng kalau mau ke gunungnya lewat jalan ini, karena saya udah lewatin ya. Bahkan sekarang ada pekerjaan
yang katanya orang gagal terus, tapi dari gagal itu akhirnya dia jadi penasehat orang lain supaya orang gak gagal kayak dia. Itu bisa jadi satu pekerjaan. Artinya apa? Dia ngelihat hikmahnya kan. Jual gagalnya dia. Motivator. Jadi motivator. Entah motivator, entah itu penasehat, entah itu coach, entah itu konsultan gitu ya. Artinya dari kegagalannya dia jadi bikin ilmu. Dia punya ilmu kan. Dari saya keluar desa baru itu bukan 1000 kunci kesuksesan tapi 1000 kunci Kunci kegagalan. Jadi keterpurukan dia itu malah dijual Bermanfaat buat orang lain. Nah, iya, Wow. keterpurukan dia yang jadi refleksi buat orang lain. Gitu. Jadi itu makanya kalau punya selalu positif thinking gitu ya, ngeliat selalu hikmahnya dari setiap kejadian gitu ya. Makanya dia bisa solve gitu ya masalah orang. Ya kan, dengan membantu orang udah berkah banget kan gitu. Sampai ada orang yang dibantu sukses terus dia kembali, saya sudah bisa nih gitu. Saya sudah berhasil, apa nih yang saya bisa kasih ke kamu katanya. Nggak usah bantu dia. Dia bilang ilmu yang kamu punya kamu pay it forward katanya, bukan pay later gitu ya. Iya. Pay it forward bukan pay later gitu. lagi ya. Nah, kamu sebarkan lagi ilmu ini, kalau memang bermanfaat buat kamu sebarkan lagi ke orang lain agar bisa bermanfaat buat banyak orang gitu ya. Pay it forward. Alhamdulillah Membenci udah dilepasin semua. udah lepas malah. Nah sekarang ada di mana nih kita nih, kalau kira-kira ada di mana? Kita renungkan. Renungkan. Iya nih. Ya. Kadang gini loh. Disimpulkan. Iya. Kalau mau berubah-berubah. Enggak, kadang ini naik turun. Naik tangga. Kadang udah di sini, tapi ntar kadang muncul lagi. Benci lagi. Kayak yoyo. Iya benar. Iya, naik turun. Kayak yoyo naik turun gitu. Udah sampai Pasti kan kalau saya baca setiap step ini pasti ada gapnya masing-masing. Iya betul. Iya. Ada gap setiap jalan Iya. anak langkah ini. Nah, kenapa masih ada kayak yoyo itu? Joyo. Kadang kan di atas Oh, naik turun gitu. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa tuh? Masih ada yoyo ayo? Ini lagi langsung jawab. Emosi apa? Iya, masih ada emosi ternyata kan. Iya. Emosi itu dulu. Dan ada itu kan Oh iya. Yang penting- maksudnya. oh iya. Maksudnya kowe ya. Yang penting Yang penting sadar. cukup diakui Ah, bisa dari akuin aja sadar. Oh, oh iya. Waduh, gua lagi misalkan turun nih, misalkan kita sudah berada di level ini afirmasi, sudah bisa mengafirmasi diri gitu ya. Tapi terkadang putus asa. Kenapa ya? Tiba-tiba kayak ada gap apa gitu. Kenapa ya kok afirmasi gua belum termanifestasi, belum terrealisasi, gitu ya? Afirmasi itu ini yang Mensugesti, sugesti yang namanya lo yakinin diri lo gitu. Oh, bisa diri sendiri. menginstall program. Iya. Gue ganteng, gue kaya, gue sukses. Itu afirmasi juga ya? Itu afirmasi. Gue bisa sukses tahun depan. Ya, makanya kalau bangun tidur ngaca, Beng. Ya, lu ngomong keren. Afirmasi tuh. Gua beli bakso. Keren. Gua mau beli bakso. Lo udah Gua beli bakso. jelas kan. Gua beli bakso sih. Lu aja yang punya ngomong enggak. Lu aja yang punya ngomong enggak. Nah, yoyo itu kalau dicek lagi kembali kan, kalau kembali ke levelnya Hawkins tadi gini ya. Mana tadi Hawkins? Ini ya, level Hawkins. Kadang kita masih ditarik di level force. Ditarik lagi nih ke bawah sama si reptil ini. Oh, si reptil ini masih narik lagi, ya kan? Karena belum bisa Ah, ya. Misalnya gini, afirmasi, terus afirmasinya nggak berhasil. Kenapa? Belum termanifestasi. Mungkin ada emosi ketakutan, mungkin ada keraguan. Makanya kalau di dalam apa ilmu tasawuf kan ditanya paling pertama, kamu percaya nggak sih sama Tuhan? Kamu beriman nggak?
Karena untuk bisa naik terus ke level yang di atas itu ternyata dibutuhkan iman, percaya. Jadi untuk bisa berubah ini juga hanya untuk orang-orang beriman. Iya, Percaya bisa berubah. Gitu. Karena waktu itu sempat pas pembahasan yang tentang bahwa salah satu dari saya memahami kesadaran unit ya, Ah, maksudnya connection with God. ya, Iya. ya. Di Makanya aspek apa dia sih lupa tuh sebenarnya. aspek hati, Iya, pikiran, saya hati, Ah, pikiran, Ah. sadar hati, sadar itu yang segitiga gitu kan, selaras. Selaras hati, pikiran dan tindakan. Ya. Ya, connection with God itu iman itu tadi, percaya sama Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Kamu punya Tuhan, percaya sama Tuhan. Nah, kalau nggak percaya kayak tadi misalnya afirmasi, terus meragukan, ya, karena memang gini, itu tadi kita di reptil itu ada satu mekanisme di pikiran kita itu kayak ada satu lapisan. Nah, lapisannya itu kayak sapam. Tugasnya ngapain? Dia tugasnya menjaga informasi yang masuk ke bawah sadar. Kalau waktu itu kita ingat gunung es yang di atas itu 5%, 95% di bawah, kan ada batas tuh pemisah. Nah, itu ada sapam di situ. Setiap informasi yang mau masuk ke bawah itu disaring dulu sama si sapam itu tadi. Kalau informasi itu oke, valid, mas sapam boleh masuk. Tapi kalau enggak, mentah lagi. Gitu. Ditolak sama si sapam itu. Memang ada mekanisme di kepala kita seperti itu. Nah, untuk bisa masuk ke level bawah sadar, makanya perlu nanti latihan supaya si sapamnya tahu, oh ini karyawan yang nggak boleh nih. udah biasa mundar mandir masuk, oh biasa. Tapi kalau ini siapa nih, orang baru nih, kan? Ini habit baru nih, gitu kan? Ini perilaku baru nih, nggak dikenal nih, tolak. Makanya perlu dilatih. Sama kayak sistem keamanan security gitu kan, ada pengamanan security kan, ada apa levelnya kan, gitu. Yang pakai fingerprint, ada yang pakai infrared, gitu ya. Sama di kepala kita juga gitu.